Kesabarannya setipis tisu. Waktunya makan. Wih, menu makan siangku kali ini adalah ini, lodeh tewel sama iwak pindang. Mari kita coba. Makanan sederhana tapi favorit kayak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mak. Cabenya diutuin, jadi nggak pedes. Ini aja udah enak. Ikannya enak guys, gurih, asin gurih. Kalian udah makan siang belum guys? Kayaknya aku udah lama banget nggak bikin video YouTube makan kayak gini. Saya video panjang, kalau biasanya kan cuma di short video. Apa cerita-cerita apa ya? Aku kalau makan gini paling senang sambil cerita-cerita guys. Aku mau ceritain apa ya? Zio ya. Zio itu tadi pagi jadwalnya dia tuh padat banget guys. Tadi pagi itu dia jam 5:30 itu, atau pokoknya jam 6 kurang seperempat dia udah berangkat untuk les ngaji atau ngaji privat kayak gitu loh di perumahan tetangga perumahanku lah, pokoknya perumahan lain gitu, tapi deket dari rumah, nggak jauh itu. Tapi itu ngajinya nggak lama sih itu, soalnya kan kayak privat gitu, satu orang gantian gitu, nggak bareng-bareng gitu, nggak gantian, jadinya cepet. Terus habis itu dia pulang dia makan, disuapin mamahnya sambil dia main HP dulu biar refresh otaknya ya. Terus habis itu dia pakai sepatu itu berangkat sekolah. Dan saat berangkat sekolah itu aku nasihatin, Zio, di sekolah yang pintar ya, harus sabar, jangan emosian. Aku sudah bilang kayak gitu. Dan ujuk-ujuk pulang sekolah dapat kabar katanya dia habis mukul anak cewek sampai nangis. Dan dia dimarahin sama si ibu itu anak cewek. Zio. Akhirnya aku klarifikasi dong, aku tanyain ke dia, Zio, tadi katanya kamu tadi habis apa mukul temanmu ya gini-gini nih. Dia cerita katanya itu anak cewek itu gangguin dia, maksudnya ganggu dia mau nulis di papan tulis itu kan ada tulisan ya, si anak cewek itu menghalangi, disuruh pergi berkali-kali, suruh pergi nggak mau, masih menghalangi. Zio kan kesabarannya setipis tisu, langsung deh dia pukul itu anak cewek, katanya cuma dipukul tangannya dikit gitu aja, tapi walaupun dikit kan namanya anak cewek, mungkin nangis gitu katanya, anak cewek itu nangis. Terus pulang anak cewek itu mengadu sama ibunya, dia dimarahin sama ibunya itu. Aduh, Zio tuh pokoknya dia tuh emosian. Tak tanyain, kamu udah minta maaf, katanya sudah. Ya wes, besok jangan diulangi lagi ya, kayak gitu. Ya harus sabar lah punya anak cowok. Anak cowok itu ya kayak gitu, setiap hari berkelahi terus.
Apa kalian yang punya anak cowok kayak anakku juga guys, setiap hari berkelahi terus sama temennya. Padahal aku dulu waktu sekolah aku tuh tipenya pendiam, penakut, nggak berani-berani gitu loh guys aku. Lah kok anakku kayak gitu. Nanti juga kalau sudah besar juga baik, maksudnya udah nggak nakal lagi paling. Dia bilang ke dia, kalau dia berbuat, dia harus berani tanggung jawab. Biar dia dimarahin sama ininya, orang tuanya itu anak. Biar dia ngerasain kalau dia itu salah. Walaupun memang temennya salah, gangguin, nutupin dia. Cuma kan nggak seharusnya dia mukul. Itu juga tidak dibenarkan. Aku kalau dia salah, tetap aku salahin guys. Walaupun anak sendiri, tapi kalau dia salah ya tetap salah gitu loh. Itu maksudnya nggak boleh laki-laki mukul cewek, itu nggak boleh. Aku selalu ajarin tidak boleh memukul anak cewek. Kalau sama anak laki-laki, kalau dia dipukul atau dia dibully, tak bilangin balas. Harus balas. Jangan takut. Kalau kamu nggak salah. Tapi kalau kamu salah, ya jangan. Pokoknya kalau kamu nggak salah, atau kamu dibully, lawan. Nggak usah takut, lawan. Kalau kayak gitu nanti dia jadi penakut jiwanya. Laki-laki harus pemberani. Tapi untuk hal yang benar. Enak guys, makan gini aja enak. Aku tuh udah lama pengen aktif bikin video konten di YouTube gini loh guys. Cuma aku masih fokus di platform lain. Fokus di TikTok, di Igoy, dan di FB. Fokus di situ. Jadi YouTube itu kemarin aku cuma posting ya di short video, itu pun video dari Reels. Bukan memang kayak dulu kan, kalau dulu kan memang aku ngonten tuh memang untuk YouTube kalau dulu. Kalau sekarang tuh enggak, padahal followerku lumayan udah bertambah terus. Alhamdulillah. Sudah banyak penyuka atau yang menyukai kontenku. Padahal dulu aku bikin YouTube tuh tujuannya adalah untuk mendokumentasi semua aktivitas si Zio. Dari Zio bayi. Tapi kalau nggak salah aku bikin YouTube tuh dulu sebelum nikah. Untuk pokoknya intinya untuk mendokumentasikan foto-foto. Zaman dulu kan foto-foto biar nggak hilang, aku simpan gitu loh guys. Jadi foto zaman-zaman aku masih merantau itu ada semua di YouTube. Sampai aku pacaran, sampai aku nikah, sampai aku jalan anak Zio. Akhirnya setelah punya anak Zio, baru aku tekuni bikin YouTube-nya serius. Terus aku ganti namanya Zio's Channel. Yang tujuannya untuk itu. Jadi belum fokus betul maksudnya. Cuma pengenku setelah ini aku pengennya fokus. Mudah-mudahan ya, doain ya guys ya. Doain aku bisa fokus di YouTube.
habis guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maksudnya. Lupa, aku juga punya ini. Mantap jiwa. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton video aku makan sambil cerita ya. Konten ini aku namakan Makcrit, makan sambil cerita. Pokoknya kalian ikuti terus konten-kontenku di semua platformku ya. Pasti akan seru dan sangat menghibur. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian semua sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, lancar rezekinya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Lanjut lagi guys, sorry, lanjut lagi ya. Kan ternyata durasinya belum mencukupi. Jadi aku lanjut lagi ya. Jadi cerita apa ya? Cerita Zio ya seperti itu. Harus sabar. Soalnya dia kan anak tunggal guys. Anak tunggal, apa-apa dia sendiri. Jadi dia mungkin agak manja gitu loh. Agak manja terus ya kayak gitulah. Dan anak laki-laki lagi. Ya namanya kita sebagai orang tua ya, kita harus apa ya, mendidiknya, mengajarinya gitulah. Insya Allah lama-lama semua akan baik gitu kan. Namanya juga masih kecil juga kan, jadi masih ya gitu. Apa ya? YouTube ya. YouTube itu aku buat tuh tahun berapa ya guys? Pokoknya aku lupa. Saya ingat tuh YouTube tuh aku buat itu waktu aku masih di Manado. Itu aku dokumentasikan foto-fotoku yang zaman dulu itu di YouTube, saya ingatku. 2008 atau 2009 atau 2010 gitu, antara 2009 antara 2010 11 antara itu lama kok YouTube gua, atau 2010 gitu, lupa. Kok udah lama YouTube ini. Cuma ya gitu, aku nggak aktif, aku cuma iseng-iseng nyimpen foto. Dulu kan foto-foto diedit jadiin video gitu kan, terus tak share di YouTube. Itu waktu dulu muda. Kamu lihat di videoku zaman dulu itu ada. Terus habis itu aku waktu Zio masih kecil ya, dokumentasi foto-fotonya Zio, tak bikin video gitu. Terus Zio sudah besar, sudah mulai lucu-lucunya, itu dokumentasi video-video Zio. Jadi Zio main-main, Zio apa itu tak upload gitu loh. Terus setelah itu konten makan, habis itu aku konten ini review liburan, review tempat wisata, kayak gitu loh guys. Tempat wisata itu aku review, aku main-main kan waktu itu Zio masih kecil, suka diajak main-main. Nah gitu aku videoin Zio sekaligus review tempat wisata, seperti itu sih. Makanya Zio's Channel, karena memang untuk dokumentasi Zio gitu loh. Terus habis itu, habis review tempat wisata, ganti kuliner. Jadi aku review makanan kayak gitu di di YouTube gitu. Nah, lumayan dulu penontonnya ya, lumayan. Terus habis itu aku vakum total. Vakum tuh aku sekitar 2 tahun mungkin kayaknya. Pokoknya lama sekali aku sudah vakum, nggak pegang YouTube sama sekali. Terus saya pikir-pikir lagi akhirnya aku ya mulai fokus di YouTube lagi, jadi bikin konten. Terus terakhir ini belakangan ini beberapa bulan, setahun atau nggak sampai setahun sih kayaknya, itu aku mulai fokus di short video. Jadi aku nge-share. Jadi aku bikin video itu untuk di FB di IG ya. Itu juga untuk di TikTok ya. Jadi aku 3 akun itu. Nah, dari 3 akun itu, videonya kan aku sayang kalau nggak tak upload. Jadi tak uploadnya di YouTube Short gitu loh. YouTube Short. Dan nanti di YouTube Short nontonnya cepet gitu loh guys. Poin cepet, jadinya akhirnya tak upload terus, sering setiap hari itu upload 3 video 4 video gitu terus. Jadinya ya seperti itu. Tapi kalau di FB sama IG itu sehari itu bisa aku upload
minimal tuh 9-10, bisa kan kalau ada event atau acara aku lagi liburan tuh bisa aku upload tuh sampai 30 video reel sampai 40 video reel. Banyak banget itu. Seperti itu. Ya namanya apa ya, hobi guys, menyalurkan hobi. Kan hobiku bikin video, hobiku bikin konten, hobiku ngomong sama kamera kayak gini. Jadi kan apa, didokumentasikan gitu loh, didokumentasikan. Jadi ya dokumentasinya kemana ya, ke media sosial gitu loh. Padahal tujuanku dulu itu cuma dokumentasikan Zio, itu tujuannya adalah supaya suatu saat Zio kalau sudah besar, jadi dia bisa lihat YouTube itu, lihat video dia waktu kecil gitu. Gimana rasa sayang papa sama mamanya waktu kecil sama dia. Jadi dia bisa lihat di YouTube gitu loh. Jadi tujuannya kita bikin YouTube itu, kita sebagai orang tua itu bukan kita niatnya apa ya, pengen dapat penghasilan atau enggak. Pengen kita rata-rata orang tua yang bikin YouTube itu adalah untuk mendokumentasikan aktivitas anak kita waktu dia masih kecil. Di saat dia sudah besar, dia bisa melihat gitu loh. Ngingetin, ini loh dulu waktu kamu kecil, papa pernah ajak kamu ke sini nak, pernah ini nak, gitu lah. Seperti itu sih, kurang lebih seperti itu kalau kita orang tua. Bukan kita gaya-gayaan pengen punya YouTube, bukan, kita cuma pengen dokumentasikan aja gitu. Soalnya kadang kalau kita video banyak gitu, di video itu kita simpan ke memori rusak, hilang, video kan hilang gitu loh. Tapi kalau di YouTube kan enggak gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih guys. Apalagi ya? Oke, gitu aja sih. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin aku cuap-cuap. Oke, jangan lupa selalu dukung ya, atau support semua konten-kontenku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terus apa ya, ditunggu video-videoku selanjutnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan aku akan fokus lagi di YouTube video ya, oke? Dan juga YouTube Short, oke? Buat kalian-kalian yang teman-temanku kenal, komen dong, komen gimana aku harus bikin konten apa biar lebih seru lagi, oke? Terima kasih, dadah, sarang iyo.